3 kelurahan. Untuk ancaman bencananya itu sedang secara kompleks, tapi secara single hazard itu adalah tinggi. Tingginya itu terutama ada di gempa bumi, Pak. Ya, tingginya ada di gempa bumi. Dari luas 48 km, ya, dari luas 48 km kurang lebih 49% Pak, yang merupakan wilayah kawasan lindung 1.440 hektar, 49 itu merupakan daerah, ya, digital, ya, daerah. Nah, disinilah perlunya kita mengenal lingkungan kita dari sejak awal. Tatkala ataupun manakala kita sudah mengetahui daerah-daerah kita merupakan daerah rawan bencana, maka apa yang harus kita lakukan? Kita secara spasial akan melihat mana saja coba berikutnya. Ya. Ini untuk ancaman gempa. Kalau gempa hari ini terjadi, daerah-daerah yang bangunannya banyak di daerah sini Pak, yang merah, ya, kemudian yang agak sedikit oranye, ya, yang dari sini Pak, itu angkanya tinggi, ya. Hari ini kalau seandainya terjadi gempa ada di daerah-daerah 3, kita sebut sebagai PGA, ya, PGA-nya tinggi, ya, peak ground acceleration-nya, kecepatan getaran-getarannya. Kenapa? Karena daerah-daerah itu merupakan daerah-daerah yang padat pemukiman, kemudian juga bangunan-bangunannya yang sangat luar biasa. Karena ada patahan sesar Cimandiri Denes. Ini Pak, itu Cimandiri memiliki potensi setinggi 6,7, ya, 6,7 skala Richter. Kita nggak langsung melintas di wilayah kota, tapi berada di daerah selatan. Tapi mungkin Bapak sadar sendiri, gempa bumi itu berbeda halnya dengan banjir. Gempa bumi itu ketika terjadi tidak pernah ada peringatan dini. Pernah dengar nggak ada peringatan dini? Belum ada. Belum pernah BMKG melaporkan akan terjadi peristiwa gempa di daerah Kota Sukabumi kepada masyarakat Kota Sukabumi untuk siap-siap nanti malam ada gempa. Belum pernah, ya. Atau di daerah Baros diinformasikan akan terjadi patahan sesar Cimandiri, gempa bumi akan lewat, diumumkan di masjid, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, berdasarkan informasi dari BMKG, nanti jam 7 akan sesar Cimandiri akan lewat di Baros. Belum pernah. Tapi kalau kaitannya dengan terjadinya fenomena seperti gerhana matahari, gerhana bulan, itu ada pemberitahuan terlebih dahulu. Ini mungkin sampai hari ini tidak ada teknologi, barangkali ada hikmahnya, ya. Ada hikmahnya. Amin, kurang beren untuk terlepas kontrol gitu barangkali, ya. Tidak lepas kontrol, ya. Dan ada ulang tahunnya. Begitu Neng katanya, ya, ada ulang tahunnya. Tapi nggak bisa diketahui secara pasti. Makanya kalau sering kan kita di YouTube Pak, ya, di WA dan sebagainya akan menginformasikan terjadinya prediksi gempa. Itu sebenarnya salah kaprah Pak, ya. Bukan prediksi, potensi. Seperti dimodelkan di ujung genteng sampai 30 meter. Ada peristiwa megatrust. Itu betul Pak, ya, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi kapan akan terjadinya itu belum diketahui. Dia adalah sebagai alat mitigasi bagi kita, sebagai pengingat bagi kita, ya, untuk menyadarkan ke kita bahwa nanti ketika kita melakukan sebuah pembangunan harus berdasarkan pada bangunan yang tahan gempa. Barangkali kira seperti itu. Jadi begitu juga di keluarga kita. Kita sudah sepakat di mana kita akan melakukan pelarian, ya, evakuasi. Ya, nanti kalau kita bersama-sama Pak. Jadi kalau kita bersama-sama nanti ada 7 kegiatan barangkali rekomendasi kita untuk bisa kita lakukan bersama-sama.
Mulai dari kita melakukan simulasi, mulai sampai dengan kita melakukan informasi dan edukasi, ya, melakukan bangunan yang tahan gempa. Ini merupakan salah satu hal yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Oke, the next. Ini gambaran daerah-daerah sungai, ya. Salah satunya adalah Sungai Cipelang, ya. Di situ akan terjadi kalau seandainya gunung meletus, ya. Untuk tanah longsor kita lihat adanya di atas, di hulu, ya. Kemudian juga adanya di hilir, ya. Longsor itu adanya di daerah-daerah Bacile. Di Cici-Goa, ya. Longsor itu ada di Cici-Goa. Kemudian begitu juga di bawah di Bacile, terutama di Lumus itu, ya, paling sering laporan ke kita itu memiliki resiko tinggi. Berikutnya,